Di pelosok Jawa Barat, terdapat sebuah desa kecil bernama Cikahuripan. Desa ini dikenal karena suasananya yang tenang dan damai, dengan ladang hijau yang luas serta masyarakat yang hidup sederhana. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan sebuah kisah kelam tentang praktik pesugihan kain kafan dan tali pocong yang menghantui warga desa selama bertahun-tahun. Menurut cerita yang beredar, pesugihan kain kafan dan tali pocong telah ada di desa Cikahuripan sejak zaman dahulu kala. Konon, ada sebuah keluarga terpandang di desa ini yang dikenal sangat kaya, namun sumber kekayaannya selalu menjadi misteri. Keluarga ini, yang disebut-sebut adalah keturunan dari seorang bangsawan, tiba-tiba menjadi kaya raya tanpa ada penjelasan yang jelas mengenai asal-muasal kekayaan mereka. Warga desa mulai merasa curiga ketika beberapa kejadian aneh mulai terjadi. Seringkali terdengar suara tangisan dan tawa histeris di tengah malam dari arah rumah keluarga tersebut. Beberapa warga bahkan mengaku melihat penampakan pocong melayang di sekitar rumah mereka, dengan kain kafan putih dan tali pocong yang masih utuh. Suatu malam, seorang pemuda desa bernama Dani memutuskan untuk menyelidiki kebenaran dari cerita yang beredar. Dani adalah seorang petani muda yang pemberani dan tidak mudah percaya pada cerita mistis. Ia ingin membuktikan bahwa semua itu hanyalah omong kosong belaka. Dengan peralatan sederhana, Dani memutuskan untuk mengintai rumah keluarga tersebut pada malam hari. Malam itu, bulan bersinar terang, dan suara jangkrik terdengar jelas di antara pepohonan yang melingkupi desa. Sekitar tengah malam, Dani melihat seorang laki-laki tua keluar dari rumah dengan membawa sebuah bungkusan hitam. Dani, yang bersembunyi di balik semak-semak, mengikuti dari kejauhan. Laki-laki tua itu berjalan menuju pemakaman tua di pinggir desa. Setibanya di sana, ia mulai menggali salah satu makam yang masih baru. Dani, yang merasa penasaran, mendekati lebih dekat untuk melihat apa yang sedang dilakukan. Dari balik semak, Dani melihat laki-laki tua itu mengeluarkan kain kafan dari dalam kuburan dan tali pocong yang masih terikat di mayat tersebut. Ia melilitkan tali pocong itu di tangannya dan membungkus kain kafan dengan sangat hati-hati. Tiba-tiba, suara tawa menggelegar terdengar dari dalam kuburan. Dani merasakan bulu kuduknya berdiri. Dia melihat mayat yang diambil kain kafannya bergerak perlahan. Pocong itu bangkit, dengan mata yang kosong dan wajah yang pucat pasi. Laki-laki tua itu tampak tidak terkejut, bahkan terlihat tersenyum. Pocong itu seolah-olah mengikuti perintahnya, seakan-akan ia terikat oleh kekuatan gaib. Dani, yang ketakutan setengah mati, mencoba untuk tidak bersuara. Namun, ketika ia hendak berbalik untuk lari, ia menginjak ranting yang patah. Laki-laki tua itu langsung menoleh dan melihat Dani. Dengan suara berat dan serak, ia berteriak, "Siapa di sana?" Dani tidak menunggu lebih lama lagi. Ia segera berlari sekuat tenaga, dengan suara tawa pocong yang mengejarnya di belakang. Setibanya di rumah, Dani menceritakan kejadian tersebut kepada warga desa. Mereka berkumpul dan memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada kepala desa. Keesokan harinya, bersama-sama mereka mendatangi rumah keluarga tersebut, namun rumah itu kosong. Tidak ada tanda-tanda keberadaan manusia, seolah-olah mereka telah menghilang begitu saja. Namun, cerita tidak berhenti di situ. Beberapa hari setelah kejadian itu, Dani ditemukan meninggal dunia di rumahnya dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Tubuhnya terikat tali pocong, dan di sampingnya terdapat kain kafan yang penuh dengan darah. Warga desa sangat ketakutan dan yakin bahwa ini adalah kutukan dari pesugihan yang telah dilakukan keluarga tersebut. Sejak kejadian itu, desa Cikahuripan tidak lagi sama. Banyak warga yang memilih untuk pindah karena takut akan kutukan yang mungkin masih ada. Makam tempat kain kafan diambil itu kini ditumbuhi tanaman liar, dan tidak ada satupun yang berani mendekatinya. Kisah ini menjadi legenda yang terus diceritakan turun-temurun di desa Cikahuripan. Meskipun banyak yang meragukan kebenarannya, penduduk desa yang lebih tua selalu mengingatkan anak-anak mereka untuk tidak bermain-main dengan hal-hal mistis. Mereka percaya bahwa pesugihan kain kafan dan tali pocong benar-benar ada dan bahwa mereka yang terlibat dalam praktik tersebut tidak akan pernah menemukan kedamaian, baik di dunia ini maupun di dunia yang lain.